Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Antum Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Gini Ustaz, Ya. kami dari kepolisian ini ingin menanyakan, mungkin sekalian belajar sama Ustaz, Ya. mengenai perkembangan situasi yang mana ya Islam kan sekarang didiskreditkan masalah teroris. Ya, ya. Jadi kami ini gimana cara menyikapinya gitu? Ya, ya, ya. Ya memang ini suatu yang menyedihkan ya, umat Islam di mana-mana diuji. Salah satu ujiannya adalah nama Islam dipakai oleh orang-orang tertentu yang mengatasnamakan Islam untuk tujuan tertentu. Nah, yang ini kita harus prihatin dan juga mawas diri. Nah, dan harus kita pelajari, kita pahami siapa mereka dan apa betul mereka itu mengatasnamakan untuk Islam, mengatasnamakan Islam untuk Islam, kan begitu. Ya, yang kita lihat fenomena yang ada yaitu mengglobalnya terorisme di seluruh dunia. Tentunya kalau dunia, kita bicara dunia, bukan hanya agama Islam yang dipakai kan. Bagaimana di dalam blueprint BNPT halaman 2, waktu menggodoknya saya sering diundang, menyatakan bahwa kaum fundamentalis, teroris, ekstrim itu memakai atau mengatasnamakan negara agama-agama besar, bukan hanya Islam, Yahudi, Kristen, dan agama-agama isme lainnya, Konghucu, Buddha, Hindu, semua dipakai. Tentunya kita sepakat bahwa agama itu berlepas diri dari perbuatan-perbuatan, apalagi Islam yang kita kenal dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi SAW, bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Namun kita perlu tahu kenapa mereka mengatasnamakan Islam, kan begitu. Ya memang untuk di Indonesia, ya kita lihat sejarah, kalau memakai komunis itu nggak laku, sebentar aja. Ya, memakai isme-isme lain di Indonesia ini nggak zamannya. Tapi begitu seorang dengan tujuan tertentu mengatasnamakan Islam, dan di sini mayoritas kaum muslimin, tentu akan istilahnya harga jualnya tinggi. Makanya pemuda-pemuda berbondong-bondong. Ya, seperti saya ketika umur masih belasan tahun, saya ikut dengan gerakan-gerakan seperti itu. Karena dahulu tahun 80-an kan ada seperti tren begini, seorang penceramah dikatakan hebat, bagus kalau berani nentang pemerintah yang sah, berani jelek-jelekin polisi, nantang polisi. Itu hebat tuh. Itu tahun 80-an. Iya, wah, itu kemana aja kita kejar. Subuh Ramadan, ya kan ada tuh selama habis Ramadan tuh, habis subuh, nah habis sahur. Iya, kuliah subuh itu. Itu di mana aja kalau ada penceramah seperti itu, berbondong-bondong kita cari. Yang keras, lawan pemerintah, berani lawan polisi, jelek-jelekin, itu yang kita cari, ya kan? Nah itulah antara orang-orang tertentu yang mengatasnamakan Islam dan kita masyarakat awam, anak-anak muda yang kurang ilmunya. Tapi alhamdulillah ya bahwa hal seperti itu tidak lama, dalam artian orang akan tahu proses pembelajaran, penyebaran ilmu, dakwah sunnah. Nah itu insya Allah hidayah akan sampai kepada mereka, termasuk kepada saya. Terakhirnya juga memahami bahwa hal-hal itu adalah perkara yang tidak benar. Terus satu kami selaku kepolisian ini, ya gimana sikap kami Ustaz dengan keadaan seperti itu Ustaz? Mana berhubung masalah ya fitnah terhadap kepolisian, katanya kok yang ya memang kita semua harus belajar. Baik di masyarakat seperti anak-anak muda, hendaklah meraih ilmu yang benar, sehingga bukan standar kebenaran itu berani melawan pemerintah atau melawan polisi. Dan juga polisi juga harusnya belajar ya bahwa negeri yang mayoritas kaum muslimin ini dan polisi-polisi yang muslim, ya tentunya harus bukan hanya Islam KTP semuanya, kan gitu. Semua harus belajar. Ketika rakyat masyarakat mempelajari Islam, aparat kepolisian juga mempelajari Islam dengan pemahaman Islam yang benar, itu kan ketemu. Islam lah yang mempersaudarakan kita. Ya, antara masyarakat
memahami Islam dengan aparat memahami Islam itu akan ketemu. Iya. Ya, sehingga terjalin kerjasama, saling percaya, thiqah mutabadilah, saling percaya. Rakyat percaya dengan polisi, polisi juga percaya dengan masyarakat yang sudah. Ini memang proses yang panjang. Iya. Nah, makanya tidak ada cara terbaik untuk menangkal paham radikal ekstrim. Yang radikal ekstrim ini yang ujung-ujungnya teroris selalu berbenturan dengan musuhnya itu polisi atau tentara. Karena kita dibilang togut gitu, togut gitu. Begitu memang, itu memang doktrin mereka. Ya, itu memang doktrin mereka. Iya. Seperti saya dulu didoktrin awal-awal masih muda sekali, umur belasan tahun didoktrin bahwa hati-hati bahwa semua dari presiden sampai menteri adalah togut, dari Polri, TNI semua togut. Artinya apa? Togut halal darahnya kafir. Jadi ditanamkan untuk melawan, memusuhi, bukan bersahabat. Itu tentu pemahaman yang salah. Iya. Nah, sekarang salah benar itu kan kuncinya kan mengetahui ilmu yang benar. Iya. Ya kan? Gimana caranya, Ustaz? Supaya kita bisa mengetahui ilmu yang benar, Ustaz? Iya. Al-Quran telah memerintahkan kita, hadis memerintahkan kita, dan Rasulullah SAW selalu memohon sebagaimana para nabi memohon kan, Rabbi zidna ilma, ya Allah tambahilah padaku ilmu yang bermanfaat. Begitu juga utlubul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib bagi setiap individu muslim atau muslimah. Nah, kita akan cari ilmu. Apa yang disebut ilmu di sini? Iya, salah. Ya, kan harus tahu juga. Nanti kata ilmu hitam lah ya itu, Ustaz. Timeless itu, Ustaz. Tanya asal ilmu. Asal ilmu berarti kan? Tidak, ulama telah mendefinisikan. Contohnya Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Badail Fawaid menyatakan bahwa al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Nabi wa ma qala sahabat. Ilmu adalah apa yang difirmankan Allah, disabdakan Nabi dan dinyatakan oleh para sahabat. Itu ilmu. Bukan berarti ilmu dunia itu tidak boleh. Boleh, silakan. Nah, kita di dunia kita masih perlu urusan dunia, walatan sanasibaka minad dunya. Tapi yang lebih penting adalah ilmu yang bermanfaat. Itu yang kita berdoa. Nabi berdoa untuk, dan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang setia yang menemani kita di alam barzakh. Jadi siapa saja, baik saudara sebagai aparat, sebagai anggota, tetap belajar ilmu. Sisakan waktu untuk benar kajian-kajian ilmiah. Boleh di radio sekarang udah ada, di TV sudah ada, di majelis-majelis ilmu. Cirinya apa sih? Cirinya tadi, penyampainya itu menyampaikan firman Allah, sabda Nabi, terus ucapan para sahabat. Hindari pengajian-pengajian yang rahasia, yang sembunyi-sembunyi, iya, yang nggak jelas, yang kalau ucapannya menurut saya kurang lebih hemat saya, itu jangan. Hati-hati. Ya, nggak ilmiah. Emang Islam punya siapa? Islam punya Allah, yang bangun Allah. Dalam hadis sahih dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadat an la ilaha illallah, wa iqamas shalah, wa itaz zakah," dan seterusnya. Islam dibangun atas 5 perkara. Ya, pertama syahadat, salat dan seterusnya. Fi'il yang dipakai itu bunya. Fi'il apa? Madi. Fi'il madi majhul. Ya, pembangunnya nggak disebut di situ. Artinya man bana al-Islam, siapa yang membangun Islam? Maka jawabannya Allah. Islam ini milik Allah. Maka nggak boleh kita mendengar Islam dari menurut saya Islam seperti ini. Perkiraan saya nggak boleh itu. Ketika seorang bicara Islam itu begini, qala Allah, qala Nabi, wa qala sahabat. Itu Islam. Nah, jadi juga jangan sembarangan ngaji. Lihat pengajiannya apa. Nah, sekarang ini seperti saya udah banyak mengarungi semua kelompok-kelompok yang ada di dunia, bukan Indonesia saja. Ya, jadi kalau situ sebut kelompok, saya tahu itu. Siapa pemimpinnya, dibangun tahun berapa, gerakannya apa, ciri-cirinya apa. Tapi nggak usah disebut semua, nanti ada yang tersinggung. Yang jelas dari perjalanan ini saya ujung-ujungnya akhirnya saya merujuk kepada satu istilahnya Firqon Najah, kelompok yang selamat. Taifah Mansurah, ahlul hadis, yaitu as-sunnah salafi. Nah, itu ciri-cirinya. Karena kalau ditanya orang salafi, kalau ditanya siapa pemimpin kamu, Rasulullah SAW.
Nggak ada yang namanya siapa sih yang mendirikan salaf, nggak ada. Tahun berapa, tidak, dia akan kembali. Salapan yang terdahulu dalam Islam ini siapa yang terdahulu? Nabi. Ya. Siapa dalam Islam terdahulu setelah Nabi? Sahabat. Ya. Siapa yang terdahulu dalam Islam setelah sahabat? Tabi'in. Ya. Kan gitu. Ya kan? Nah itu ciri-cirinya itu, nggak ta'assub dengan ulamanya, tapi dikembalikan kepada Al-Quran, Sunnah, ya, dan paham sahabat. Kalau ditanya, semua kelompok memang mengakui berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu yang suka ngebom juga bilang, wah kami berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Saya dulu waktu di jamaah seperti itu mengaku kami berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa bisa seperti itu saat dia bisa melakukan bom bunuh diri gitu? Tadi dia pegang Al-Quran dan Sunnah, cuman pemahaman ada ayat dan hadisnya menurut pikiran dia saja, menurut ustadznya. Itu. Contohnya bom bunuh diri bagus katanya. Itu cara tercepat untuk meraih surga, meraih bidadari, mendapatkan fasilitas syahadah. Dia ambil dalil-dalilnya, ya, tetapi dipahami menurut mereka. Nggak merujuk kepada bagaimana Nabi menafsirkan ayat itu, hadis itu, tidak. Contohnya, mereka berdalil bunuh diri dengan sejarah terbunuhnya Ghulam. Nah, zaman dahulu ada seorang pemuda yang dia dari kerajaan syirik disuruh belajar sihir, tapi di tengah jalan dia belajar agama. Kemudian akhirnya ilmu agama yang dia pegang daripada sihir. Pernah dengar itu kisah di dalam asbab burutnya surat Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj, kan gitu. Itu tentang orang yang beriman setelah menyaksikan pemuda ini kan mau dibunuh sama raja, tetapi sudah berbagai macam pembunuhan nggak bisa terbunuh. Akhirnya dia bilang kepada raja, kalau kamu mau membunuh aku, kumpulkan manusia di lapangan, kumpulkan dan panahlah iniku dahiku, tapi sebutlah Bismillahi Rabbi hadzal gulam, dengan nama Allah Tuhannya pemuda ini. Jadi dipanah, dia mati, tapi orang yang menonton jadi beriman. Dalil ini kisah ini betul, tapi diambil dalilnya untuk bolehnya bom bunuh diri. Coba, itu pengambilan yang menurut akal saja, menurut ustadz-ustadznya, dan itu telah dibahas oleh para ulama tentang salahnya, fatalnya mengambil dalil itu untuk bom bunuh diri. Beda sekarang kita lihat. Ya, kata Syekh bapaknya daripada Profesor Abdul Razak Al-Badar, bapaknya Syekh Muhsin, menyatakan bahwa ini kias yang batil. Kenapa? Coba apa bedanya? Bedanya jauh. Kalau tadi Ghulam dia mati dipanah, tapi seorang beriman banyak. Kalau ini dia mati sendiri, orang malah malah benci. Kok Islam mengajarkan begitu? Orang benci. Nah, terus siapa yang beriman gara-gara bom bunuh diri? Coba. Bahkan yang sasarannya ada ibu-ibu hamil, ada orang satpam, petugas, orang mau belanja. Bahkan lagi yang naudzubillah di masjid. Kan ada kan? Dengar kan? Di Cirebon itu orang mau sholat, takbir, dia takbir juga meledak. Ini apa? Inilah dia memakai Al-Quran dan Sunnah, tapi pemahamannya dengan akal. Ini sesatnya di situ. Jadi jangan terburu kagum dengan pengakuan seorang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Alaman hatman, atas manhaj siapa dia berpegang? Yang benar adalah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, dikembalikan kepada sahabat, tabi'in dan tabi'in dan imam Ahlussunnah wal Jamaah. Syiah juga ngaku berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi sunnahnya menurut imam-imam mereka. Yang disebut sunnah menurut Syiah adalah yang dikatakan imam. Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, sampai Imam 12. Di luar itu nggak dipakai. Sahih Bukhari nggak dipakai. Sahih Muslim. Ya, mereka juga ngaku berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Terus mereka juga ngaku bahwa Al-Quran yang sekarang ini adalah nggak betul, nanti yang akan menggantikan Al-Quran. Tapi kalau secara umum
Mereka mengaku seperti itu. Jadi hati-hati dengan pengakuan-pengakuan seperti ini, harus diuji. Ya. Terus Ustaz, di antara kelompok-kelompok mereka yang ngebom itu, kan mereka diberi pemahaman tentang kalau mereka meninggal bunuh diri, dijanjikan surga atau bidadari. Terus kenapa bukan ustadznya yang dulu gitu? Kenapa? Iya, betul. Kenapa bukan ustadz-ustadznya terlebih dahulu melakukan? Ya, begini, mereka juga tahu kualitas. Ada setiap anggota itu di kelompok-kelompokan. Ya sama lah sama pasukan. Ada pasukan yang harus maju dahulu, ada bagian strateginya. Gitu, jadi contohnya saya dulu kepengen pulang dari Afgan, bahkan saya kepengen waktu itu masuk ke Kabul, nggak mau balik lagi. Udah izin, udah bikin surat, nggak boleh. Jadi rupanya nih pemimpin-pemimpin orang seperti itu juga memilih orang yang dianggap nggak ada pengaruh, nggak bisa merekrut, nggak bisa berdakwah, pemikirannya kurang cerdas, biar mati bunuh diri. Tapi orang-orang seperti punya pengaruh, pintar, nggak boleh. Buktinya saya nggak boleh, udah minta berapa kali sampai sekarang. Alhamdulillah masih hidup. Karena saya menurut mereka, ya istilahnya punya kemampuan merekrut. Saya bukan merekrut orang Indonesia aja. Orang Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Sabah, orang Eropa, orang Australia, Jack Ross itu kan boleh. Jack Ross, Musa Bennett, Yusuf Newman, itu banyak. Jadi kemampuan ini nggak boleh ikut bom bunuh diri. Ya, karena masih banyak manfaatnya. Alhamdulillah saya nggak boleh kan, jadi masih hidup sampai sekarang, sampai dapat hidayah. Jadi memang itu bukan ustadz-ustadz takut, mau mereka. Saya pernah bikin surat kok. Biarkan saya masuk Kabul, nggak usah ditanya lagi. Nggak boleh, malah ditarik dulu. Jadi pada intinya kita harus belajar. Cari apa istilahnya majelis ilmu yang ilmiah. Ciri ilmiah tadi kan sudah saya katakan, maqallah, maqalan nabi, maqalan sahabah. Dan biasanya ustadznya mau ditanya. Tapi kalau ngaji terus ditanya, ustadznya marah, udah wassalam. Ustadz ini dalilnya apa? Pakai dalil-dalil, udah ikut aja, ini hati-hati, udah nggak usah datang lagi tuh. Ya, karena ilmiah itu kan seorang guru harus menjelaskan dalilnya. Jangan ketika ditanya marah, kan ada juga ustadz yang nggak boleh nanya. Pokoknya harus dengar sami'na wa ata'na, nggak usah nanya dalil. Misalnya kamu duduk satu pengajian, terus kamu bertanya, Ustadz, amalan ini kan ada dalilnya nggak Ustadz? Nggak usah. Dalil kamu nggak perlu tahu, yang penting amalin aja. Itu udah nggak usah ikut lagi, udah itu. Tinggalin aja. Karena nggak semua ustadz loh bisa ditanya. Terutama orang yang melakukan sesuatu yang memang nggak ada dalilnya, tapi dia udah buat. Akhirnya kalau ditanya dalil emosi, memang nggak ada. Yang begitu tinggalkan aja. Ciri ilmiah Al-Quran, Sunnah, faham sahabat, dan kalau ditanya ustadznya mau menjawabnya. Itu ya. Menerangkan keilmiahannya sejauh mana. Yalah. Syukur wa jazakumullah Ustaz atas masukannya nasihat Ustaz terhadap kami. Alhamdulillah. Ya. Lah itu Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.